Hai 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 sobat-sobat Kristus, kembali lagi dalam konten seputar Katolik. Nah teman-teman, dalam konten kali ini aku akan membahas tentang paham Arianisme dan paham Nestorianisme. Yang pertama, aku akan membahas tentang ajaran Arianisme. Nah, ajaran Arianisme ini adalah ajaran sesat yang dipelopori dan dipimpin langsung oleh Arius. Arianisme mengajarkan bahwa Anak Allah tidak kekal karena ia diciptakan oleh Allah Bapa dari ketiadaan untuk tujuan penciptaan dunia ini. Oleh karena itu, anak Allah tidak sehakikat dengan Bapa. Ia adalah makhluk yang dapat berubah sehingga dapat binasa serta berdosa. Menurut Arius, kemuliaannya sebagai anak Allah dikaruniakan oleh Allah Bapa karena kesetiaannya dan melaksanakan kehendak Allah Bapa. Seperti yang disebutkan oleh Walem pada 2006, Arianisme dikutuk sebagai ajaran sesat dalam Sinode Alexandria pada tahun 320 dan kemudian dalam Konsili Nikea pada tahun 325. Arianisme ini adalah gagasan tentang Allah yang esa dan tertinggi, yaitu tinggal jauh dalam transendensi yang tak terhampiri dan ia tidak bisa berkontak dengan manusia atau pandangan Platonisme. Maka, Logos atau Putra tidak mungkin merupakan Allah benar dari Allah benar. Kalau Logos itu adalah Allah benar, dia tidak mungkin menjadi manusia. Nah, Arius mengajarkan bahwa Logos adalah sifat dan tidak abadi seperti Allah Bapa. Logos merupakan ciptaan pertama dan paling utama, sebab memperoleh eksistensi langsung dari Allah. Sedangkan ciptaan lainnya diciptakan lewat perantaraan Logos itu sendiri. Nah, Logos itu tetap ciptaan karena ada waktu di mana Logos itu harus menjadi manusia yang radikal dalam inkarnasi. Logos menggantikan jiwa manusia dalam diri Yesus. Nah, kesimpulannya adalah Yesus tanpa jiwa manusiawi. Jiwanya digantikan oleh Logos ilahi. Dalam perjalanan hidupnya, Yesus semakin menyempurnakan diri sehingga akhirnya dinamai dengan Allah. Nah, itu adalah ajaran inti dari ajaran Arius ini atau Arianisme yang dipelopori dan dipimpin langsung oleh Arius. Lalu, selanjutnya aku akan menjelaskan tentang Nestorius atau Nestorianisme. Nestorius adalah seorang uskup Konstantinopel yang dinyatakan sesat oleh Gereja Katolik Roma dalam Konsili Efesus pada tahun 431 dan Konsili Kalsedon pada tahun 451. Ia mengajarkan bahwa aspek manusiawi dan ilahi dari Kristus adalah sifat yang berbeda, tidak manunggal. Nah, pengikut ajarannya yang dikenal dengan penganut Nestorianisme menolak penggunaan gelar Theotokos untuk Maria dan lebih memilih gelar Christokos karena mereka berpendapat bahwa Allah yang Maha Kuasa tidak dapat menderita di salib. Akibat ajarannya, jemaat Kristen pada waktu itu terbagi menjadi dua kelompok, yaitu yang mempertahankan gelar Bunda Maria atau Maria Bunda Allah atau biasa dikenal dengan nama Theotokos, dan mereka yang memilih gelar Bunda Manusia atau Anthropotokos. Ia juga berpendapat bahwa Allah tidak dapat menderita di salib karena Allah itu adalah Maha Kuasa dan Maha Besar. Oleh karena itu, bagian manusiawi Kristus yang telah wafat di salib tetapi bukan bagian ilahinya. Nah, Nestorius ini adalah seorang teolog dan patriark Konstantinopel pada abad ke-5.
mengemukakan bahwa ajaran yang dikenal sebagai Nestorianisme yang menjadi sangat kontroversial dalam sejarah gereja. Inti ajarannya adalah pandangan mengenai dua sifat dalam diri Kristus, yaitu sifat ilahi manusiawi yang terpisah. Menurut Nestorius, Kristus bukanlah suatu pribadi dengan sifat yang menyatu secara utuh, melainkan dua pribadi yang berbeda. Satu manusia dan satu ilahi. Oleh karena itu, ia menolak penggunaan kata atau istilah Theotokos atau pembawa Tuhan untuk Maria, karena ia berpendapat bahwa Maria hanya melahirkan sifat manusiawi Kristus dan bukan sifat ilahinya. Sebagai gantinya, ia menyarankan istilah Christokos atau pembawa Kristus yang merujuk pada Maria sebagai ibu dari Kristus dalam konteks kemanusiaannya saja. Ajaran Nestorius ini ditentang keras oleh banyak pemimpin gereja yang memandangnya bertentangan dengan doktrin tradisional yang mengajarkan bahwa Kristus adalah satu pribadi dengan dua sifat, yang satu secara utuh tanpa tercampur atau terpisah. Pada sidang Efesus tahun 431 Masehi, ajaran Nestorius dikecam sebagai ajaran sesat dan ia akhirnya dipecat dari jabatannya sebagai Patriark Konstantinopel dan diasingkan. Meskipun ajarannya ditolak oleh gereja mainstream, pengikut-pengikut Nestorius yang dikenal sebagai Nestorian tetap berkembang di wilayah-wilayah timur dan Asia, mempengaruhi gereja-gereja kawasan tersebut. Nah, lalu dari beberapa penjelasan tersebut, ada tokoh-tokoh patriatik atau apologetik yang giat membela iman Kristiani dari ajaran Arianisme dan Nestorianisme. Siapakah mereka? Nah, patriastik berasal dari bahasa Latin yang berarti bapak dalam lingkungan gereja. Dalam perkembangannya, bapak-bapak Kapadokia seperti Gregorius Nyssa, Gregorius Naizanze, Basilius Agung menyatakan bahwa hakikat ilahi yang tak terbatas secara absolut tak dapat dipahami. Tetapi hakikat yang esa ini mengembangkan diri dalam ketigaan, yaitu Bapa, Putra, dan Roh. Ketiganya memiliki sifat hipostatis, yakni sifat-sifat yang khas, sifat yang tidak dapat diberikan satu kepada yang lain. Kekasan Bapa adalah tak dilahirkan, sebab ia adalah sumber tanpa sumber. Lalu, kekasan Putra adalah ia dilahirkan. Kekasan Roh, ia dihembuskan. Dalam hakikat tak terbatas, Bapa, darinya Putra dan Roh berasal tanpa meninggalkannya. Hakikat ilahi yang esa hidup dalam tiga kenyataan. Kenyataan ini kerap diartikan sebagai pribadi. Namun, pemahaman pribadi pada diri Allah tidak dapat disamakan dengan pemahaman pribadi yang dikenakan kepada manusia. Lalu setelah ada para bapak-bapak gereja yang menentang ajaran Arianisme dan Nestorianisme, maka diadakan oleh gereja untuk mengkonter ajaran Arianisme dan Nestorianisme, yaitu ada konsili-konsili. Yang pertama ada Konsili Eukumenis pertama, yaitu Konsili Nikea pada tahun 325. Konsili Eukumenis pertama diadakan di kota Nikea pada tahun 325 atas undangan Konstantinus Agung yang baru saja memberi kebebasan kepada gereja. Nah, tujuan dari konsili ini adalah untuk menyelesaikan suatu pertikaian yang mengancam keasaan gereja. Masalah yang dipertikaikan adalah masalah keilahian Kristus. Apakah Kristus ilahi penuh seperti Bapa atau tidak? Berkaitan dengan pernyataan ini, didiskusikan hubungan antara Allah dan Kristus. Di kemudian hari ditambahkan lagi hubungan Roh Kudus dengan Allah dan Kristus.
Sehingga pertikaian ini juga disebut pertikaian tentang ketritunggalan atau Trinitas. Jawaban atas perdebatan dalam Konsili Nikea pada tahun 325 ini adalah putra yang tunggal, ia lahir dari Bapa sebelum segala abad, Allah dari Allah, terang dari terang, Allah benar dari Allah benar. Ia dilahirkan bukan dijadikan sehakikat dengan Bapa. Istilah hakikat menjadi khas dalam kunci ajaran Nikea. Yesus itu sehakikat dengan Bapa dan dilahirkan dari Bapa, bukan dijadikan. Setelah Konsili Nikea, terbitlah Konsili Konstantinopel pada tahun 381. Konsili Konstantinopel ini muncul bahwa pemahaman keselamatan manusia hanya dapat dijamin sepenuhnya jika keilahian Kristus juga penuh. Bukan hanya sehakikat dengan Allah, tetapi sepenuhnya ilahi. Pada saat yang sama, kesadaran muncul bahwa Roh Kudus yang memiliki peran penting dalam keselamatan manusia juga harus dipahami sebagai sepenuhnya ilahi, bukan sebagai makhluk ciptaan yang tertinggi. Kedua hal ini diputuskan dalam Konsili Ekumenis yang berlangsung di Konstantinopel pada tahun 381. Tujuan utama konsili tersebut adalah untuk menegaskan keilahian Roh Kudus yang tercermin dalam bagian pengakuan iman Nikea Konstantinopel yang membahas Roh Kudus. Roh Kudus dipandang sebagai Tuhan, serta dengan Allah dan Kristus dalam keilahian. Ia berasal dari Bapa dan dari Anak, yang kemudian ditambahkan oleh Gereja Barat dan tidak diterima oleh Gereja Timur, dan bersama dengan Bapa serta Anak disembah dan dimuliakan. Oke teman-teman Katolik, demikian konten yang dapat saya sampaikan. Semoga konten ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Bye-bye.